Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول في آية أخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقال أيضا قيل من أسعد الناس يوم القيامة بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه Sallallahu wa sallam Rasulullah Nabiul Karim. Hadirin hadirat jamaah salat Isya nyambung salat tarawih di Masjid Al-Mukhlisun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita tentu para tuan guru, para tokoh, para bapak haji, pengurus DKM. Tidak saya sebut satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat dan bangga saya. Alhamdulillah pada malam hari yang penuh berkah ini, malam ke berapa? 3 atau 4? Malam ketiga ya. Ada mungkin yang malam keempat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk melanjutkan amal-amal kita khususnya di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat istimewa, momen-momen yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan yang diberkahi, bulan di mana bila kita mengisinya dengan amal-amal saleh maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Di antara sekian amal yang inti dan penting sekali di bulan Ramadan adalah berpuasa. Dan puasa ini akan kita lakukan insya Allah 1 bulan penuh. Artinya kita betul-betul dilatih sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersungguh-sungguh menjalani puasa ini, bukan sekedar kita menggugurkan kewajiban atau sekedar kita mendapatkan balasan-balasan yang sifatnya kita pasti yakin Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amal-amal kita. Tapi lebih dari itu sebetulnya kenapa kita berpuasa 1 bulan penuh ini, kita sedang dilatih, dididik. Jadi kalau kita memahami syariat Islam ini, setiap syariat yang Allah perintahkan kepada kita ini Allah janjikan ada balasan-balasan yang pasti nanti di akhirat bila kita menjalankannya benar dan ikhlas. Tapi sebetulnya ada pelajaran, ada hikmah yang orang menyebutnya sebagai maqasidus syariah yang kita rasakan ya saat ini. Pokoknya sering kita dengar nasihat orang yang kepengen sehat berpuasalah. Orang yang kepengen bahagia rajin baca Quran. Orang yang kepengen rezekinya mudah banyak beristighfar. Orang yang kepengen diselamatkan dari bala banyak bersedekah.
orang yang kepengen hidupnya berkah, banyak-banyak baca salawat dan lain sebagainya. Itu memang terbukti. Jadi dunia ini memang kata Rasulullah SAW, dunia ya, adalah darul amal. Jadi di dunia ini amalun bila hisab. Di dunia ini memang secara umum itu amalan-amalan kita ini ya nanti balasannya di akhirat. Baru nanti ketika di akhirat nanti hisabun bila amal, kita akan terima balasan-balasannya, tapi tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ini saya katakan bahwa ketika kita dididik sama Allah, dilatih, diperintahkan untuk berpuasa ini, sebetulnya bukan hanya sekedar janji-janji yang sudah insya Allah. Sampai Allah janjikan orang-orang yang berpuasa itu nanti Allah akan kasih surga yang pintu masuknya pun khusus, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Jadi saking istimewanya dikasih surga yang pintu masuknya itu khusus untuk mereka orang-orang yang berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis qudsi, jadi Allah SWT berfirman, Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam, setiap amalnya anak Adam itu lahu, itu semua sudah jelas untuk dia dengan hitungan-hitungan yang sudah Allah Subhanahu wa taala beritahukan, kebaikannya, pahalanya sekian dan seterusnya. Kecuali dikatakan illa saum, sesungguhnya kecuali berpuasa. Kalau puasa itu fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan sayalah yang akan membalas. Artinya Allah terserah mau melipat gandakan bagaimana banyaknya dan seterusnya, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mengatakan bahwa ibadah puasa itu memang khusus, ibadah yang beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Terutama para ulama menyebutkannya apa? Ibadah puasa ini relatif aman dari penyakit riya. Di situ unsur muraqabatullah itu menjadi sangat dominan. Kenapa? Karena orang berpuasa itu kalau kita ini nggak ikhlas itu, ya nggak ada orang tahu kita mau puasa mau nggak, kan terserah, ya kan. Kalau kita pura-pura pas puasa kemudian padahal sudah batal atau kita nggak puasa terus. Ketika kita ini nggak kepengen diketahui sama orang itu ya nggak orang tahu, kecuali kalau kita cerita atau kita dikasih disajikan makanan kemudian kita tidak mau karena kita mengatakan lagi berpuasa. Ini artinya apa? Bahwa kita sedang dilatih untuk apa? Merasakan bahwa amal-amal kita ini sebenarnya yang menilai itu Allah. Kita sedang dilatih supaya betul-betul menjadi hamba yang ikhlas. Yang ikhlas itu artinya apa? Kita nggak akan mengharapkan penilaian kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengharapkan pengakuan penilaian dari orang lain itu, kita sudah dianggap sebagai orang yang riya, pamer. Dan pamer itu ya sangat berbahaya, merusak kepada ibadah kita. Bahkan pamer itu dianggap sebagai apa? Syirik kecil. Di mana letak kesyirikannya? Karena seharusnya kalau kita beribadah itu murni karena Allah, ternyata pengen mendapatkan pengakuan, apresiasi, pujian dari orang lain itu. Makanya kata Rasulullah SAW, inna akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling saya khawatirkan kepada umatku itu apa? Syirik kecil. Lalu Rasulullah bertanya, apa itu syirik kecil? Ar-riya, yaitu pamer. Nah, kita berpuasa ini kita dilatih supaya harusnya ibadah-ibadah kita yang lain pun harusnya ini kayak orang, semangatnya kayak orang berpuasa gitu. Nggak ada harapan, nggak ada ingin penilaian, nggak ada ingin balasan kecuali dari Allah. Hendaknya itu bukan hanya berlaku untuk ibadah puasa, tapi ibadah-ibadah yang lain. Dan ibadah-ibadah yang lain itu ternyata lebih potensial untuk dijadikan riya. Kenapa? Karena orang itu melihat. Makanya dalam hadis itu ada 3 orang yang dianggap melakukan amalan yang sangat hebat, yang semua orang itu berdecak kagum, dianggap nih orang hebat banget. Pertama apa? Qari'ul Quran. Orang ahli baca Quran, kitab Allah dikumandangkan dengan begitu indahnya, begitu bagusnya, sampai tenar dia sebagai seorang qari yang hebat sekali. Semua orang itu berdecak kagum. Kedua apa? Seorang donatur dermawan
yang rela memberikan, berbagi kepada orang lain, menyumbangkan hartanya sekian, sampai dikenal sebagai seorang yang paling dermawan. Yang satunya lagi seorang pejuang mujahid yang rela mengorbankan jiwanya, darahnya di medan laga perang, berjihad. Tapi apa? Nasib 3 orang ini tragis. Kenapa? Karena tadi tidak dilatih bagaimana, atau dia tidak ikhlas. Ketika orang ini diadili di hadapan Allah, si qari'ul Quran, si ahli agama, termasuk penceramah ini dipanggil sama Allah. Wahai fulan, dulu kamu tuh hebat. Kamu dikenal sebagai seorang dai, seorang qari yang hebat sekali. Kamu lakukan itu, kamu bagaimana? Untuk apa? Dia katakan, demi Allah saya lakukan semua itu karenamu wahai Allah. Langsung si sangkar sama Allah ditepis. Kazabta, bohong kamu. Bukankah kamu dulu supaya dibilang sebagai qari, sebagai dai yang terkenal, sebagai ini, sebagai itu, dan kamu sudah dapatkan itu? Malaikat dipanggil, wahai malaikat, seret dia masukkan ke neraka. Jadi 3 orang ini tragis nasibnya karena justru lebih dulu masuk ke neraka daripada pendosa-pendosa yang lain. Dihadirkan orang kedua, seorang yang dikenal sebagai sangat dermawan. Wahai fulan, kamu dulu saya kasih harta yang banyak, kamu jadi orang kaya, lalu kamu sumbang berbagai macam lembaga-lembaga. Kamu niatnya bagaimana? Dia bilang, ya Allah, saya lakukan semua ini karenamu. Langsung ditepis sama Allah, bohong kamu. Bukankah dulu kamu berinfak supaya kamu dibilang sebagai dermawan? Kamu panggil wartawan, kamu siarkan kemana-mana, dan kamu sudah dapatkan itu. Malaikat seret dia masuk ke dalam neraka. Lalu yang ketiga, sang mujahid. Kurang mulia apanya orang yang mati di medan laga, yang semua orang itu menganggap dia pasti masuk surga, tapi ternyata karena niatnya salah. Dia ingin supaya dipanggil sebagai seorang pejuang, seorang pahlawan, supaya dikenang. Ternyata dia niatnya salah. Jadi yang saya ingin katakan bahwa kita dengan berpuasa ini sedang dilatih. Mari kita coba berlatih dengan puasa ini. Kita ingin mencoba seperti sedang kita berpuasa, nggak ada ingin penilaian kecuali dari Allah. Nggak perlu kita pamer, nggak perlu apa kita. Kalau kita mau nggak puasa, coba nggak ada orang tahu, tapi kita nggak lakukan itu. Kita nggak mengharapkan kecuali balasan dari Allah. Kita tidak ingin pengakuan kecuali dari Allah, dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang berpuasa seperti yang kita lakukan ini. Oleh karena itu marilah, ini udah lebih dari 7 menit ini ya, bukan belum lagi ya. Jadi insya Allah banyak sekali hikmah-hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah-ibadah kita. Intinya marilah kita dengan ibadah Ramadan ini, khususnya puasa yang masih panjang, masih mungkin 26-27 hari lagi, mari kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan Ramadan ini, puasa kita ini bukannya sekedar memberikan pahala yang besar yang pasti Allah akan lipat gandakan, tapi tidak kalah penting apa pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah di balik itu yang kita akan jadikan bekal nanti selesai Ramadan, kita akan menjadi hamba-hamba yang lebih ikhlas, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.